Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lingkungan, selamat datang di LH Talks, podcast di mana kita membahas seputar masalah lingkungan khususnya di Kota Batu. Nah, di episode pertama dan juga perdana kali ini kita tentunya mengundang gestar yang paham banget nih dengan lingkungan di Kota Batu. Mungkin sebelum itu teman-teman penonton sekalian Sobat Lingkungan, kalau suka dengan konten ini bisa tinggalkan like dan juga komentar. Dan juga jangan lupa subscribe di YouTube-nya Bidang P3LB3 Kota Batu. Nah, mungkin langsung aja ya kita ke gestar kita kali ini, yaitu Pak Eko. Pak Eko, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian dan juga masyarakat Kota Batu. Selamat pagi, salam lingkungan, karena kita salam lingkungan adalah salam kehidupan. Ya. Baik, Pak. Untuk kesibukannya sendiri dari Pak Eko nih akhir-akhir ini itu lagi ngapain ya Pak? Ini dengan adanya saya kesibukannya, saya perkenalkan dulu ya. Ya. Saya atas nama Rudi Eko Prasetyo. Saya sebagai koordinator penyapuan kebersihan Kota Batu, yaitu pengawas kebersihan sekaligus pengawas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. Setiap hari kegiatan saya adalah bagaimana memotivasi masyarakat secara luas mau berbuat dan peduli terhadap sebuah lingkungan. Tapi bukan hanya itu, tapi kita memberikan sebuah contoh yang konkret dalam artian adalah penanganan tentang masalah lingkungan, terutama adalah sampah. Karena kita bicara lingkungan luas, lingkungan itu ada yaitu perawatan pohon, lingkungan juga ada perawatan sungai dan air dan sumber. Sampah salah satunya adalah itu yang saya tekuni dan saya tangani dalam masalah itu. Baik, kalau ngomong-ngomong soal sampah di Kota Batu ya Pak, gimana tanggapan Pak Eko sendiri melihat keadaan sampah di Kota Batu itu sendiri Pak? Sampah Batu sebetulnya kota wisata, tidak lepas. Pasti ada kerumunan, pasti ada yaitu sampah. Ada kehidupan, pasti juga ada sampah. Saya melihat Kota Batu sampah di akhir penutupan TPA, walaupun itu sebuah proses, saya sangat miris dan sekaligus merasa hibah. Hibah dalam artian debit sampah tidak kunjung berkurang, tapi tetap masih bertambah dengan debitnya. Dengan debitnya apa? Weekend, sekaligus kunjungan wisata, terutama ke Kota Batu. Alhamdulillah, kalau ada kunjungan banyak berarti perputaran ekonomi di Kota Batu semakin yaitu berputar dan masyarakat bisa menikmati tentang itu. Tapi kita berpikir sampahnya, pasti ada kehidupan, ada kerumunan, ada kunjungan, pasti ada sampah. Bagaimana kita caranya menangani dan mengelola? Bukan hanya pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup saja yang melakukan sebuah proses untuk penanganan. Saya mohon masyarakat secara luas, anak-anak pemuda, pemudi seperti panjenengan itu peduli terhadap sebuah sampah. Ya, sampah itu bukan hanya dibuang, tapi harus ada sistem-sistem pengelolaan dan segala macamnya. Jadi kalau ngomong soal penyapuan yang Bapak koordinatori ini, Bapak sendiri itu mulai nyapu itu dari kapan ya Pak? Mungkin dari titik mana kemana, lalu prosesnya itu bagaimana pembuangan sampah dari penyapuan itu Pak? Penyapuan itu ada 2 shift, yaitu pagi sama sore. Kalau pagi itu adalah dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Jam 4 sampai jam 6 itu adalah waktu istirahat. Istirahat sampai nanti jam 8. Jam 8 kembali lagi ke lokasi masing-masing sampai jam 12 siang. Tambah suwe tambah kintalan ya gini. Hasil Car Free Day sampai. Dari situ sampah-sampah yang kita kumpulkan semuanya itu, walaupun sampah rumah tangga, sampah jalan protokol, sampah penyapuan, kita bawa kepada di TPS Stadion. Untuk kita lakukan yaitu proses pemilahan. Proses pemilahan ada 2 macam. Sampah organik itu nantinya akan kita pergunakan untuk menjadi sebuah kompos, sekaligus untuk pakan ternak, untuk sampah organik. Sampah non organik yaitu plastik segala macam itu nanti kita sendirikan sesuai dengan kebutuhan, keterampilan, atau mungkin dipergunakan untuk biji plastik dan segala macamnya kita kumpulkan untuk kita pilah dan akhirnya kita rupiahkan untuk menunjang ekonomi pekerja kita masing-masing. Terus ngomongin sampah, soal sumbernya Pak, ada dari industri, pariwisata, rumah tangga di Kota Batu ini. Lalu bagaimana dengan sampah-sampah yang tidak punya sumber gitu Pak? Saya dengar kan ada 21 ruas jalan itu ya Pak kalau tidak salah. Itu bagaimana Pak pengolahannya? Iya,
kalau di sini memang untuk pemerintahan Kota Batu itu menangani 21 ruas. Itu tanggungan kita pemerintah. Untuk mengambil dan kita kelola segala macamnya dan kita pilah. Tapi ada sampah yang tidak bertuan. Dalam artian adalah sampah pembuangan secara liar. Yang sekarang ini kita rasakan semakin semarak untuk pembuangan liar karena terjadinya sebuah problem human error TPA tertutup. Proses menaikkan sampah pembuangan liar. Mojorejo, perbatasan Mojorejo. Langsut raya, rayakan sampah. Kena apane sih orang kresek ini kok. Nah, itu akhirnya siapa yang bertanggung jawab? Ya kita. Di situ debitnya sampai dari 10% dari jumlah nominal yang ada. Kalau 60 ton berarti satu harinya di dalam jalan tikus, kalau saya mengatakan jalan tikus, itu ada pembuangan liar sampai 10%, yaitu sekitar 6 ton. Berarti satu truk. Itu ada di mana lokasinya? Lokasinya termasuk ada di Jalan Abdul Ghani Atas, Jalan Golden Tulip, Panderman Hill itu, ada di Jalan Sahar, Mustari, Jantimpak, belakang Balai Kota, Jalan Dieng, Metro, itu pembuangan secara liar. Ya, adalah pembuangan sampah yang tidak bertuan. Baik Pak, jadi untuk tadi penyapuan di 21 ruas jalan dan juga yang tidak bertuan itu nanti berkumpulnya di suatu TPS nih Pak? Ya. Yang kemudian kita ada di TPS tersebut gitu Pak? Ya, di TPS Stadion, contoh-contoh di TPS Stadion ini. TPS Stadion inilah yang tempatnya untuk sekaligus penampungan sampah 21 ruas itu dan penampungan sampah dari jalan tikus. Saya mengatakan jalan tikus karena sampah yang tidak bertuan. Yang kedua, di sini sekaligus untuk sistem pengelolaan selain menampung kita pilah sekaligus menjadi sebuah terminal. Terminal untuk apa? Terminal untuk pemindahan sampah baru kita bawa ke TPA. Di TPA untuk diapakan? Yang kalau organik kita buat menjadi kompos, yang non organik kita menggunakan mesin yang ramah lingkungan yaitu ensilator yang mengeluarkan asap tapi sangat ramah lingkungan dan akhirnya kita bakar yang tidak bisa dikelola. Itu. Baik Pak, kalau ngomong-ngomong soal bagaimana penyapuan dan juga sampah di Kota Batu ini, tantangannya apa sih Pak? Tantangan terbesar untuk mengelola sampah, apalagi Pak Eko ini turun langsung ke jalan gitu nih Pak? Tantangannya gini, tantangannya itu adalah tentang kesadaran. Kesadaran sekaligus menahan amarah dan emosi terhadap orang yang tidak pernah peduli. Kesadaran dalam artian kalau memang dari sumbernya sudah dipilah, organik, non organik. Kita di TPS ini tidak terlalu ribet. Oh ini organik, tinggal kita pilahkan. Oh ini non organik, berarti non organik bisa kita pilah. Nanti residunya kita bawa ke TPA untuk proses pembakaran. Tidak terlalu ribet. Tapi saya mohon dengan masyarakat secara luas, masyarakat Kota Batu dimanapun berada, marilah kita sayangi alam. Dan alam akan sayangi kita, cintai alam dan alam akan mencintai kita. Karena kita hidup di bumi ini. Kita berpikir, kita nafas saja dari mana? Dari oksigen dari mana? Hasilnya dari tumbuhan. Kita minum pakai seperti ini, itu dari mana? Dari alam, yaitu alam yang mengeluarkan airnya akhirnya kita minum. Hidup itu yang utama adalah alam, bumi. Karena semuanya sumber itu ada pada alam dan bumi. Marilah kita semuanya cintai alam, rawatlah alam, dan alam akan mencintai kita dan akan merawat kita. Mungkin itu pesan untuk seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat secara luas. Lingkungan semua yang nonton di sini. Jadi benar-benar harus merawat alam karena dari alam juga nanti baliknya ke kita. Begitu, Pak. Setelah semua ini Pak, ada closing statement untuk penonton sekalian gimana? Atau mungkin untuk wisatawan yang nanti akan berkunjung ke sini, masyarakat Kota Batu khususnya? Saya berharap wisatawan, terima kasih sebetulnya saya ucapkan dari beberapa daerah, dari beberapa kota, dari beberapa kabupaten yang sudah datang ke Batu. Terima kasih saya ucapkan. Tapi dengan rasa terima kasih ini marilah kita menjaga alam.
dan sekaligus lebih indah dan lebih bagusnya bila mana dari para pengunjung itu membawa sebuah kantong plastik untuk menaruh tisu di dalam sebuah mobilnya, untuk menaruh tisu atau mungkin sisa makanan di dalam mobilnya, nanti diserahkan kepada petugas, saya titip sampah. Itu alangkah indah dan eloknya kalau masyarakat dan wisatawan secara luas mau berbagi, mengabdi kepada sebuah alam, terutama di Kota Batu. Baik, jadi untuk wisatawan-wisatawan yang nanti akan ke Kota Batu itu baiknya jangan buang sampah ke jalan sembarangan gitu ya Pak? Jangan buang sampah sembarangan, alangkah baiknya ditaruh di dalam sebuah kantong. Bila mana menemukan petugas kebersihan penyapu jalan atau petugas kebersihan pengangkut sampah, dititipkan, titip Mas, Mbak, Yu atau siapa, titip ini. Itu lebih bagusnya. Jangan buang sampah sembarangan. Itu malah lebih merepotkan merepotkan petugas. Satu, yang kedua ya tidak indah dipandang, tidak elok dipandang mata bila mana di jalan itu kelihatan banyak sampah. Karena kebersihan adalah salah satu pangkal sebuah kesehatan. Kebersihan adalah salah satu iman dari kita. Betul. Nah, itu untuk masyarakat yang ingin berkunjung ke Kota Batu diingat-ingat. Tapi untuk masyarakat di Kota Batu ini sendiri Pak, apakah masih susah untuk mengolah sampahnya di rumah sendiri atau sudah lebih baik Pak dari tahun-tahun sebelumnya? Kalau masyarakat Kota Batu, ya marilah. Kalau sudah lebih baik, kalau ada yang mau mengelola, tingkatkan pengelolaannya. Yang belum sadar, sadarlah untuk mengelola sampah dari sumbernya. Ini harapan dan harapan, karena panjenengan bisa makan padi dari alam. Oke, baik Pak, dari Pak Eko, terima kasih sudah memberikan kesan dan juga banyak insight bagi kita, khususnya penonton di rumah, Sobat Lingkungan. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu nggih Pak, pesannya karena kita tahu kalau perawatan lingkungan itu mahal ya Pak? Mahal dan juga susah. Jadi sekalian Sobat Lingkungan jangan lupa untuk pilah sampah dari rumah karena sampahmu tanggung jawabmu, begitu ya Pak? Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Eko atas pengetahuan, insight dan juga masukan yang sangat luar biasa. Baik, seperti itu Sobat Lingkungan, LH Talks kali ini episode 1 ditutup dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih.